beribadah skala minggu. Jangan lupa mandi, pakai baju yang rapi, jangan tidur-tiduran. Memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah skala minggu. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik semua. Halo, apa kabar kalian yang ada di rumah? Jumpa lagi bersama Kak Eta dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, yuk kakak undang kita sama-sama berdoa. Semuanya bersikap yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, atas nafas kehidupan yang hari ini Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Inilah segala doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Haleluya, amin. Yuk semuanya ikut nyanyi yuk. Kita naikkan satu pujian. Sungai Sukacita. Semuanya nyanyi sambil dengan mukanya sukacita ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mana tariannya? Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kakak mau tanya nih,
siapa yang di sini selama pandemi tetap setia ikut sekolah minggu online? Angkat tangan yang di rumah. Kakak yakin adik-adik pasti tetap setia ikut sekolah minggu online. Karena itu mari kita pujikan jangan lelah. Seperti kita tidak lelah walaupun ikut sekolah minggunya online. Kita sama-sama nyanyi ya. Kita sama-sama nyanyikan jangan lelah. Semuanya tahu kan lagunya? Yuk kita ikutin yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangannya mana yang ada di rumah? Kita nyanyikan sekali lagi ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk siapkan hati, bersikap yang baik. Kita akan naikkan satu lagu penyembahan sebelum firman. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
menyenangkan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang dengar-dengaran Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan beliau hikmat, akal budi, dan kesabaran. Inilah segala doa kami ya Tuhan. Kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini Kak Joko akan membahas satu bagian yang pasti kalian tahu, kalian pernah baca, dan juga kalian pernah ketemu barang ini. Yuk kita buka dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kak Joko bacakan ya.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada dua hal yang disampaikan Tuhan Yesus. Satu, kamu adalah garam dunia. Nah, siapa yang tahu garam? Pasti adik-adik tahu lah ya garam. Kalau mama, ibu, mbok, kakak, siapapun kalau masak pasti pakai garam. Nah, garam itu rasanya asin ya, betul adik-adik. Jadi garam itu ketika masuk dalam masakan rasanya akan menjadi asin. Kalian pernah nggak cari mana garamnya ya? Dibuka-buka nggak ada. Garamnya di mana? Garamnya sudah larut. Nah, jadi yang terkasih dalam Tuhan, garam itu memang rasanya asin. Ketika masakan itu diincipi, kurang garam, masukkan garam. Jadi lebih enak. Yang kedua, 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus mengilustrasikan gini, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Adik-adik, pada waktu Kak Joko ini tinggal di sebuah kota gitu ya, Kak Joko masih kecil gitu. Kak Joko ini depan rumahnya itu, kalau depan Kak Joko biasanya kalau berdiri depan rumah terus habis itu nengok ke kiri itu pasti kelihatan gunung yang besar, yang tinggi sekali. Kalau nengok sana, kalau nengok di gunung itu kita tidak tahu apakah di situ ada orang yang tinggal di situ apa enggak. Tetapi pada waktu malam ketika Kak Joko tengok di gunung itu, di kaki gunung itu ternyata ada yang tinggal. Dari mana? Apakah Kak Joko datang ke gunung itu? Tidak. Kak Joko cukup lihat, terus ada cahaya. Ketika ada cahaya, maka Kak Joko akan bisa mengerti bahwa di situ ada orang yang tinggal. Dan tidak hanya satu orang doang, tapi membentuk sebuah kota. Nah, sama Yesus berkata, kota yang ayat yang ke-14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena ada terang. Lah, ada yang terkasih dalam Tuhan. Ayo kita ulangi ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Itu sama dengan gini, kamu adalah pelajar. Kamu adalah pelajar. Kalau pelajar berarti harus belajar. Kalau pelajar harus belajar. Loh Kak, sekarang kan sedang online, tapi kan harus belajar. Ketika pandemi, bukan berarti sekolah itu libur. Pada waktu pandemi, sekolah itu ada istilahnya ini, sekolah online atau belajar dari rumah, bukan libur. Nah, kamu adalah pelajar, jadi harus belajar. Nah, Alkitab berkata, Yesus berkata, kamu adalah terang
dunia. Nah, ketika kita menyadari bahwa aku adalah terang dunia, Yesus mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin tersembunyi. Kamu adalah garam dunia, jadi kita harus bisa, kehadirannya kita harus bisa dirasakan. Yuk kita baca ayat 15. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Dadek, kalau di rumah Dadek itu ternyata tiba-tiba mati lampu, nggak mungkin Dadek menyalakan lilin terus ditaruh di bawah meja. Buat apa? Nah, artinya adalah ketika kita berinteraksi, ketika kita bergaul dengan teman, ayo kita cek keberadaan adat kita. Apakah kita hadir membawa berkat atau kita hadir membawa bencana? Ketika kita hadir, apakah teman-teman kita berkata, puji Tuhan, itu yang biasanya yang menguatkan saya itu datang? Atau jangan-jangan ketika kita hadir dan berkata, wah itu si pengganggu datang, wah itu yang biasanya ganggu saya datang. Adik-adik, pada pagi hari ini Kak Joko mengajak kita bahwa kita ini adalah terang, garam dan terang dunia. Artinya adalah kita dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Contoh, menjadi berkat itu gimana, Kak? Apakah saya harus punya uang? Biasanya kalau berkat itu mikirnya pasti harus punya uang yang banyak. Aduh Kak, nggak bisa jadi berkat karena aku nggak punya uang. Oh tidak, jadi berkat itu bukan berarti kita harus punya uang. Kita harus bagi-bagikan uang ke teman-teman. Tidak. Jadi berkat itu seperti ini. Contoh, kalau teman kita itu ada yang merenung, kenapa? Sedih. Nah, kita bagaimana? Sudah friend, jangan sedih. Ada Tuhan Yesus yang menghibur. Aduh, sulit ya pelajarannya ya. Nggak masuk-masuk. Sudah friend, ada Tuhan Yesus yang memberi hikmat. Aduh, ini belum bayar SPP lagi, belum bayar uang sekolah. Tenang friend, nanti Tuhan akan berkati. Nanti Tuhan akan mencukupkan. Aduh, nanti mama gimana ya? Nanti aku makan apa? Sudah friend, burung-burung di udara saja dipelihara Tuhan. Kita pasti anak-anaknya juga dipelihara oleh Tuhan. Jadi menjadi berkat bukan kita harus punya uang, tetapi bagaimana kita ketika kita hadir, kita bergaul dimanapun kita berada, kita harus senantiasa memberi kekuatan kepada teman-teman kita, kita memberi kekuatan kepada orang lain, dan mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, Adik, yuk kita periksa, sudahkah kita menjadi berkat? Kak, kalau tidak diingat gimana Kak? Seperti garam. Kalau ada adik beri garam ke masakan, garam itu tidak akan ada, tetapi rasanya itu ada. Ketika kita tidak diingat kebaikan kita, mari kita lihat di di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, ini yang penting. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nggak diingat, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah dimuliakan. Yang penting adalah Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan,
pada pagi hari ini Kak Joko mengajak adik-adik untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam dunia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kak Joko percaya Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami menjadi berkat dimanapun kami berada, karena kami adalah garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.